Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya, para pemirsa channel kami 78 Family Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah setia menyaksikan channel kami. Semoga selama ini video-video yang teman-teman lihat bisa bermanfaat. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau sedikit bahas mengenai pakan fermentasi. Nah, ini kan yang menjadi idola. Oke, teman-teman. Pakan fermentasi adalah pakan simpan, metode penyimpanan pakan dari berbagai limbah-limbah pertanian, teman-teman. Nah, ini bisa disimpan dan akhirnya menjadi pakan fermentasi. Nah, saya di video kali ini mau ini pandangan saya ya teman-teman, ini pandangan saya mau sedikit membahas beberapa bahan pakan fermentasi yang kualitasnya bagus dan kualitasnya sedang lah gitu, dan kualitasnya kurang bagus gitu. Nah, nanti coba ya, tapi ini pandangan saya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu soal kandungan nutrisi bahan yang mau difermentasi ya, supaya nanti teman-teman bisa mengkombinasikan aneka jenis bahan ini sehingga menjadi pakan yang memang optimal. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini bisa memupus anggapan teman-teman bahwa semua pakan fermentasi itu bagus gitu. Belum tentu ya, belum tentu. Kalau bahannya jelek maka hasilnya jelek gitu. Intinya itu. Kalau bahan yang difermentasi itu bagus nutrisinya, maka hasilnya top. Nah, ini teman-teman. Nah, kita terbiasa ngurusi limbah, tapi kita nggak terbiasa, kita malah belum terbiasa mengoptimalkan supaya nggak jadi limbah kan gitu kan. Oke, saya mau ngomongin soal bahannya dulu ya teman-teman. Dari jagung, pohon jagung dan buahnya itu sangat baik sekali kalau diolah untuk menjadi pakan ternak kambing, domba, sapi gitulah. Nah, menurut saya yang kategorinya terbaik itu adalah jagung pipil yang dipanen di usia 70 sampai 72 hari. Itu pas posisinya kadar glukosanya, kadar gulanya lagi tinggi-tingginya teman-teman. Jadi tebon jagung atau pohon jagung masih segar dicoper atau digiling sama jagungnya. Wah, itu hasilnya top. Kalau mau cara penyimpanan sederhana itu pakai metode silase teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih mau menggunakan pohon jagung segar sama jagungnya mau dicampur dengan yang lain, monggo. Ini yang daya ungkitnya luar biasa untuk nutrisinya. Oke. Nah, pohon jagung kalau di masyarakat Indonesia kebanyakan masih menggunakan, petani-petani jagung itu menggunakan metode gini teman-teman. Ada bahkan yang sengaja menjemur jagungnya posisinya masih di pohonnya sampai kering gitu teman-teman. Nah, jadi nanti baru dipetik itu kalau udah 3 bulan begitu. Wah, 3,5 bulan. Nah, terus kan yang akan terjadi kan banyak nih pohon jagung keringnya. Nah, pohon jagung keringnya itu kalau versi saya itu kualitas nutrisinya sudah tidak begitu tinggi teman-teman. Beda jauh lah dibandingkan tebon jagung yang masih seger lah, beda jauh. Nah, masih bisa dimanfaatkan nggak? Ya masih. Tapi jangan terlalu berharap untuk dapat hasil yang top ya. Karena masih harus dicampur dengan berbagai bahan lainnya teman-teman. Oke. Bagaimana dengan limbah tongkol jagung?
monggo, bisa kok dijadikan pakan ternak, bisa dengan cara dicoper halus lembut gitu. Hanya saja itu tongkolnya loh teman-teman, tongkolnya ya. Artinya gini, pasti akan lebih bagus bulirnya, bulir jagungnya teman-teman daripada tongkolnya. Nah, kalau teman-teman mau ngolah tongkol, ini misalnya gini ya, ini mau ngolah tongkol. Katakanlah teman-teman punya tongkol kering tuh 20 karung gitu, 20 karung tongkol kering. Oke, silakan teman-teman, ini dicoper dengan satu atau dicampur dengan satu karung jagungnya gitu. Nah, nanti akan ya sudah agak lumayan lah, karena tongkolnya ini sifatnya kan cuman vitamin W ya teman-teman, barek-barek gitulah. kenyang-kenyang lah gitu. Masih bisa diolah nggak? Bisa diolah. Toh banyak kok teman-teman yang pakai tebon garing atau tebon kering pakai tongkol jagung, itu banyak. Tapi harus tahu persis bagaimana ngatur komposisinya. Nah, bagi teman-teman yang tidak begitu atau belum begitu paham soal komposisi nutrisi segala macam, ya pakailah cara bodoh kayak saya yang saya sampaikan tadi. Nanam jagung memang sengaja untuk pakan ternak. Nah, itu cara bodoh teman-teman. Tapi peternak luar negeri kayak gitu semua teman-teman. Kayaknya saya jarang banget ya lihat peternak luar negeri itu babati tebon jagung kering, nyoper tongkol. Jarang banget ketemu videonya teman-teman. Ketemunya itu video-video mereka pakai mesin traktor besar gitu, ngaret gitu, yang cerobongnya langsung masuk ke bak truk gitu. Aduh, top banget itu teman-teman. Itulah jawaban kenapa kok negara luar itu bisa ngekspor sapi ke Indonesia, karena mereka ongkos produksinya murah teman-teman, kualitas pakannya top gitu ya kan. Nah, di kita ongkos produksinya masih tinggi, kualitas pakannya belum top kayak mereka lah gitu. Karena sudut pandang, pola pikir sama action kerjanya teman-teman, ini yang membedakan ya. Oke, ini jagung. Oke. Yang lain apa ya? Pisang. Ini pisang ini dari Sabang sampai Merauke banyak lah ketemu, ya kan. Buah pisang itu yang paling bagus pertama pasti buahnya lah, buah pisang. Nah, buah pisang itu yang mudah teman-teman dapatkan adalah pucuk-pucuk pisang misalnya gitu ya. Jadi pisang yang tandan pisang yang agak bagian bawah itu kan biasanya tidak masuk kualifikasi jual ke pasar atau ke mana gitu. Nah, itu nanti bisa dicacah untuk pakan ternak. Oke. Habis itu kulit pisang teman-teman. Kulit pisang bagus, bisa teman-teman dapatkan dari tukang gorengan, tukang sele segala macam. Nggak usah disimpan ya. Ini langsung olah aja. Diolah. Langsung dikasih makan teman-teman. Oke. Terus tangkai tandanya itu pun bisa teman-teman. Terus kemudian daunnya. Nah, daun pisang ini gini teman-teman, kalau saya tetap milih daun yang hijau ya daripada daun yang kering kan gitu ya. Kenapa kok milih daun hijau? Ayo, pasti rumput tetangga aja yang hijau juga menarik kok gitu kan. Logikanya gitu. Nah, daun pisang ini bisa disilase, bisa difermentasi. Kalau difermentasi nanti bisa untuk campuran yang lain, misalnya kayak tongkol jagung itu tadi bisa teman-teman, bisa. Bagaimana dengan batangnya? Boleh nggak diberikan? Boleh teman-teman, tapi dengan beberapa catatan ya. Pertama, masuk musim kemarau. Kemudian ternyata teman-teman ada di daerah yang sangat kekeringan. Teman-teman hanya untuk cari air untuk diminum saja susah ya. Cari air untuk mandi aja, mandinya manusianya harus 3 hari sekali. Nah, daripada ternaknya mati, maka ternaknya dikasih gedebok pisang lah.
Kenapa kok dikasih ketepok pisang? Supaya dia dapat asupan air, kan gitu teman-teman. Nah, kasih ketepok pisang. Tapi kalau kondisi normal, teman-teman mau normal tuh banyak pakan segala macam, teman-teman mau ngasih ketepok pisang enggak apa-apa. Tapi ibarat kata hanya untuk cemil-cemil saja, cemil-cemil, dan tidak perlu dibikin konten YouTube. Wah, kambing dombaku makan ketepok pisang gemuk-gemuk. Nah, nggak bakal, yakin dah, nggak bakal teman. Kecuali dicampuri bekatul 1 kental, dicampurin polar 1 kental, lah iya yang bikin gemuk ya itu. Nah, si batang ketepok pisangnya itu untuk kremes-kremes saja gitu kan. Oke, jagung sudah, pisang sudah. Nah, limbah buah lagi teman-teman. Misalnya kedelai ya. Kok buah ini dulu deh. Melon semangka teman-teman, melon semangka biasanya sesudah panen itu kan banyak melon semangka yang kecil-kecil teman-teman. Nah, itu boleh dicacah, dikasihkan lah. Nah, kalau daunnya bagaimana? Daunnya rumput-rumput liarnya itu kalau saya lebih menghindari ya, karena pestisidanya banyak. Jadi walaupun teman-teman mau diproses fermentasi, tapi saya kok lebih menyarankan untuk dihindari lah, karena nanti takutnya akumulasi teman-teman, karena melon semangka menjadi baik itu kan nyemprotnya kan banyak kali teman-teman, banyak kali. Oke, sudah. Kemudian singkong itu top teman-teman. Daun batang singkong itu posisinya mau di silase, mau difermentasi ya top itu. Termasuk pucuk singkong, bonggol singkong, kulit singkong, monggo teman-teman. Saya kalau tanaman singkong saya nyebutnya ya tanaman jos lah, jos banget lah, jos banget. Nah, batang singkong pun kalau dicacah lembut itu pun masih bisa buat pakan teman-teman. Kategorinya menurut saya sama kayak pelepah sawit, pelepah keparak, kelapa lah gitu. Nah, itu bisa teman-teman. Itu di fermentasi atau disilase bisa. Nah, misalnya gini, teman-teman ini punya tebon jagung kering. Teman-teman punya tongkol jagung gitu. Udah dicoper teman-teman. Nah, udah lembut, teman-teman punya pohon singkong, daun singkong banyak, itu dicampur, diolah aja, dicampurkan dengan yang bahan-bahan kualitasnya kurang top. Nah, nanti akan saling menutupi kekurangannya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman punya apa meneh yo, daun pisang tadi ya, sekalian di fermentasi boleh-boleh aja. Nah, ini teman-teman kalau mau fermentasi memang biasanya untuk menutup kekurangan nutrisi itu kemudian ditambahi dengan material-material lain, misalnya bekatul, dedak, ampas tahu gitu-gitulah. Nah, kalau teman-teman ada, monggo silakan dipakai, karena itu pasti akan melengkapi nutrisi yang akan didapat dari sebuah proses fermentasi. Nah, teman-teman harus jeli melihat potensi pakan yang bisa diolah. Kemudian teman-teman tidak boleh sekedar merasa bangga kalau sudah bikin pakan fermentasi, karena beda-beda teman-teman. Para peternak senior yang posisinya sudah mapan banget dengan pakan fermentasi, mereka tahu persis komposisi harus bagaimananya gitu. Nah, karena perkembangan yang namanya dunia digital ini yang YouTube-nya luar biasa, akhirnya hampir semua peternak juga ngupload soal pakan fermentasi. Akhirnya ilmu-ilmu bener ini ketutup sama ilmu-ilmu yang kurang pas. Jadi para peternak senior yang sudah pakai pakan fermentasi itu sudah tayangannya ketutup teman-teman. Tayangan videonya ketutup sama pemain-pemain baru yang wah
apalagi kalau didukung sama ini ya, sponsorship ya. Sponsorship dari produk probiotik ya, aduh ya kan, nanti ajar pakai jerami padi gitu ya. Oh iya, ini mumpung ini ya, jerami padi gimana teman-teman? Jerami padi kalau untuk sapi oke lah, tapi untuk kambing domba pilihan terakhir lah teman-teman. Kecuali singgangnya ya, singgangnya itu babatan padi yang kemudian tumbuh lagi tunas barunya berikut bulir-bulirnya. Nah kalau itu top. Tapi kalau yang sudah kering, boleh nggak dikasih ke kambing domba? Boleh, tapi pilihan terakhir kan gitu ya. Boleh tapi pilihan terakhir. Ketika benar-benar sudah tidak ada itu karena sudah melewati fase upaya ya. Jadi teman-teman sudah berupaya mencari ke sana kemari, benar-benar nggak adanya jerami padi ya, baru dikasih jerami. Jadi jangan dijadikan pilihan utama. Jangan berbangga kalau teman-teman bisa mengolah jerami padi hanya untuk sekedar pakan fermentasi kambing dan domba, karena masih banyak pakan hijauan, pakan lainnya yang kandungan nutrisinya lebih top. Jadi ingat teman-teman, jangan kebalik-balik. Jadi pakan fermentasi itu difungsikan untuk menyimpan pakan, untuk bikin pakan simpanan supaya meringankan beban teman-teman dalam keseharian mencari pakan. Nah, harus dipastikan kadar nutrisi bahan-bahannya pun bagus. Tidak bisa pakai bahan asal-asalan, kadar nutrisinya tidak top, kemudian teman-teman berharap hasilnya luar biasa. Tidak bisa. Oke teman-teman, mohon maaf ya, 78 Farm menyampaikan apa adanya. Kami hanya menyampaikan pahit-pahitnya saja. Semoga teman-teman berkenan. Ya, kalau nggak berkenan ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, beruntung selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih.